Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum sebuah film tahun 2013. Film yang bergenre thriller misteri ini dibintangi oleh Kim Kang-woo, Kim Bum, dan Lee Jang-hyo. Berjudul The Gifted Hands. Mengisahkan seorang detektif yang selalu kacau dalam menangani kasus. Namun suatu ketika mendengar kasus anak hilang yang selalu dikesampingkan oleh pihak polisi. Masa lalu yang pahit, dia pun berusaha untuk mencari tahu sendiri. Dan bertemu dengan pria aneh yang misterius. Bagaimana kisah selanjutnya dan siapakah sosok pria aneh itu? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film The Gifted Hands versi UBR Entertainment. Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Film diawali dengan seorang pria misterius yang sedang menggambar sebuah grafiti di dinding dengan mahirnya. Scene kemudian beralih, tampak salah satu pimpinan perusahaan lagi mempresentasikan usahanya. Ketika ingin memberi penghargaan untuk penjual terbaik, polisi datang. Karena dianggap perusahaan mereka ada unsur penipuan, kayak MLM gitulah ya. Dengan panik semua heboh, dan tak lama salah seorang pria menangkap sang bos yang mau kabur. Yap, pria itu adalah Yang Chun-dong, seorang detektif yang bertindak tanpa pikir panjang. Sok bilang nyamar pula, padahal emang gabung di MLM. Di kantor, atasannya memarahi detektif Chun-dong dengan unyu. Kenapa kok bisa seorang polisi terlibat di perusahaan kayak gitu? Kenapa bang? Abang Chun-dong pun malah sedikit ngebentak sang bos tentang kerjaan sampingannya. Malam hari di suatu tempat, tampak seseorang lagi ngelukis di dinding. Tak lama Chun-dong datang lalu seenak jidatnya kencing di gambar dinding itu. Dan sedikit memarahi pria yang menggambar. Tak senang dikatai pria itu, Chun-dong menahannya pergi. Sontak terlihat mata pria itu berwarna biru. Dan dia juga tahu kalau Chun-dong seorang polisi. Dengan menyemprotkan cat, pria itu pun kabur. Dengan membawa kaleng cat semprot, Chun-dong balik ke kantornya. Di sana dia dihampiri temannya dan berbincang ada wanita yang mencari anaknya yang hilang. Tapi belum 24 jam, Bang Chun-dong pun langsung menghampiri wanita yang memegang foto anaknya itu. Esoknya, para detektif pun rapat tentang penjahat yang melakukan tindak pidana dan akan mengesampingkan kasus anak yang hilang. Mendengar itu, Chun-dong berdalih, bisa jadi itu penculikan katanya. Namun dibantah oleh rekan yang mimpin tugas. Setelah rapat selesai, detektif Chun-dong diberi tugas oleh sang bos untuk mencari tahu info tentang anak yang hilang itu. Yap, hari Bang Chun-dong pun disibukkan dengan mencari info tentang hilangnya anak itu. Scene berganti di malam hari. Beberapa pemuda-pemudi yang lagi main dikagetkan dengan adanya sesuatu. Yap, mayat anak kecil yang hilang itu ditemukan membeku esok harinya di taman bermain yang terisolasi. Dengan bergegas, detektif Chun-dong menghampiri TKP untuk memastikan. Tak lama, sang ibu yang mencari anaknya datang sambil berteriak histeris. Benar, itu adalah anaknya. Di kantor, bos yang memegang divisi ini dimarahi oleh kepala kepolisian karena menganggap sepele laporan anak yang hilang. Pak Kepala lalu menyuruh untuk membentuk tim terbaik dalam menangani kasus ini. Di tempat lain, Bang Chun-dong yang kesal karena diskorsing mendatangi rekannya yang dulu menganggap kasus ini tak penting. Dan Chun-dong mengatakan biar aku yang menangani kasus ini. Malam itu pun Chun-dong mendatangi TKP. Di rumah saat nonton berita, Chun-dong mengingat sesuatu. TKP yang dilihatnya mirip dengan lukisan dinding yang pernah dilihatnya dulu. Dia pun berpikir keras. Esoknya dia mulai menggali kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lukisan dinding itu. Gambar tersebut menggambarkan tempat-tempat yang mungkin merupakan tempat terjadinya pembunuhan. Melihat ibu-ibu yang mau menghapus lukisan dinding, Chun-dong melarangnya. Namun ibu itu tidak mau dan Chun-dong berusaha memotretnya. Sambil duduk dia melacak tempat dan saat anak kecil melihat foto di HP Chun-dong, anak itu menunjuk gambar yang ada di dinding. Chun-dong pun langsung mengintai. Situasi yang menegangkan, Bang Chun-dong melihat tas anak kecil yang meninggal kemarin. Tak lama dia pun bertemu dengan tersangka. Namun sayang, tersangka berhasil kabur.
Tak dapat mengejar, dengan kaget Chundong melihat sang bos dan rekannya yang sedang mengidentifikasi barang bukti sang anak yang dilihatnya tadi. Dia pun langsung bertanya, kok bisa kalian tahu tempat ini? Sang bos pun memarahinya karena Chundong masih diskors. Chundong yang berusaha menjelaskan dibantah oleh rekannya. Tak menyerah, Chundong menunjukkan foto-foto lukisan dinding ke bosnya. Namun, foto macam apa itu? Di kantor, Chundong tak sengaja melihat kaleng cat semprot yang pernah dibawanya. Sontak dia mengingat kejadian tentang kaleng cat semprot itu. Langsung beraksi, Chundong meminta bantuan kepada temannya yang sedang berjualan. Yap, paman itu adalah Yang Su, manusia kocak yang membantu Chundong demi hadiah. Mendengar hadiah dari Chundong, kalau berhasil menangkap penjahat ini akan mendapat hadiah $50.000. Paman Yang Su pun langsung membantu untuk mencari alamat tukang jual cat itu. Yap, mendapat info dari tukang jual cat, mereka pun cus mencari alamat tersangka. Di suatu tempat bangunan tua, Chundong menyergap yang diduga tersangka itu. Namun sang teman paman Yang Su merasa bukan pria itu pelakunya karena sampah yang dibuang tidak dibekukan. Malam harinya mereka kembali mengintai. Dari dalam mobil mereka melihat seseorang dengan pakaian biasanya, jaket yang menutup kepala. Dengan bergegas orang itu menghapus lukisan dinding yang pernah dilukisnya. Chundong yang mengintai lagi-lagi menangkapnya dan mengetahui nama pria itu. Yap, dia adalah Kim Jun, sosok yang dicurigai sebagai pembunuh. Chundong berpikir bahwa dia memiliki kaki tangan. Chundong menemukan nama satu-satunya yang tercatat di HP Jun, Kim Sung Gi. Jadi malam ini mereka menemukan Kim Jun, sosok yang diduga adalah pembunuh, dengan membekukan semua yang dibuangnya, termasuk orang yang dibunuh. Karena sempat menghapus lukisan dinding itu dan menemukan nomor Sung Gi yang diduga rekan yang membantu Kim Jun, mereka pun semakin yakin kalau dialah tersangkanya. Esok harinya Chundong mengintai Sung Gi. Tak lama keluarlah Sung Gi dengan gaya yang sama dengan Kim Jun, menggunakan jaket penutup kepala sedang membuang sampah. Chundong pun melihat sampah yang dibuang dalam keadaan beku. Yap, makin yakin dia langsung menyergap Sung Gi. Dengan kaget Chundong melihatnya, ternyata seorang wanita. Di rumah wanita itu, Chundong menanyakan tentang Kim Jun yang merupakan teman sekolahnya. Di sana, Chundong melihat lukisan wajah yang bertuliskan Kim Jun. Di tempat lain, tiba-tiba tangan paman Yang Su dipegang oleh Kim Jun, lalu dia mengatakan penipu. Sementara Chundong yang sibuk mencari tahu mendengar klakson mobil paman Yang Su. Dengan bergegas, Chundong menghampiri paman Yang Su yang berkata, "Asli men, bocah itu aneh, cepat kejar." Chundong pun langsung mengejarnya. Mendapat SMS ada percobaan penculikan, Chundong cus ke kantor. Di kantor, Chundong dan rekan yang lain mendengar penjelasan dari anak yang hampir diculik itu. Dengan modus, penjahat itu meminta bantuan anak kecil untuk melihat anjingnya yang sakit. Untung sang anak gercep gerak cepat setelah melihat anjingnya membeku. Dia pun kabur. Scene pindah, upaya penculikan lain terjadi malam itu. Dengan modus yang sama, penjahat itu berusaha menyuntik gadis kecil yang berusaha kabur. Berhasil kabur, anak itu melaporkan ke ayahnya yang mabuk. Namun sang ayah tak percaya. Anak itu pun keluar rumah lagi untuk mengambil minuman sang ayah yang tercecer. Dengan ketakutan sambil meniup peluit, gadis kecil itu ditangkap. Esok harinya polisi datang untuk memeriksa. Di sana Chundong melihat peluit dan foto sang anak. Ternyata anak itu dulunya pernah membantu Chundong. Dengan gregetan, Chundong kembali mendatangi rumah Kim Jun dan melampiaskan amarahnya. Namun saat Jun memegang tangan Chundong, dia mengetahui masa lalu Chundong yang memiliki bekas luka yang dalam. Dia kehilangan adik laki-lakinya karena kasus penculikan dan pembunuhan. Dan itulah motivasi serta dorongan terkuatnya dalam menemukan pembunuh anak tersebut. Mendengar itu dari Kim Jun, Chundong lari ketakutan. Berpindah ke gadis kecil yang ditangkap penjahat tadi. Dengan takut dia melihat penjahat yang lagi menyuntikkan sesuatu ke seekor anjing.
Suatu ketika, Chundong mendatangi tempat kerja Sunggi dan menceritakan tentang adiknya yang hilang lalu terbunuh. Dia tidak mau ada kejadian seperti itu lagi. Mendengar itu, Sunggi memberitahu Chundong tentang kemampuan Jun yang dapat melihat masa lalu seseorang hanya dengan menyentuh subjek yang menarik. Biasanya dikenal dengan istilah psikometri. Alasan dia menyembunyikan diri mungkin karena kematian ibunya dalam kecelakaan yang takut karena kemampuan Jun. Menjauh dari anaknya, ibunya ditabrak. Sontak di saat itu juga Jun yang lagi tidur terbangun. Malam itu di luar rumah Kim Jun, Chundong datang sambil membawa cemilan. Paginya, Jun sedikit kaget setelah tahu kalau Chundong tidur di teras rumahnya. Tak mau diganggu, Jun masuk ke rumah. Lalu Chundong mencoba mengajaknya berbicara. Jun tetap tak mau. Sontak Chundong mengatakan psikometri. Mereka pun akhirnya ngobrol. Chundong memberikan pencerahan kalau kematian sang ibu bukan salahnya. Tak lama datang beberapa orang yang berusaha merusak rumah Kim Jun karena Kim Jun tidak mau meminjam uang kepada orang itu. Dia pun dipukul. Melihat itu, Bang Chundong pun membantu. Walau kena pukul beberapa kali, akhirnya dia berhasil. Namun ketika mau pergi, Chundong pingsan. Kim Jun pun merawat Chundong. Dalam keadaan tidur, Jun mencoba memegang tangan Chundong dan di sana dia melihat sesuatu tentang beberapa kasus anak yang ditangani Chundong. Asik makan mie buatan Jun, Jun mengatakan apa yang bisa aku bantu bang. Chundong langsung memberikan pakaian gadis yang hilang itu. Chundong yang penasaran bagaimana Jun bisa melukis persis dengan TKP. Jun memperlihatkan adegan yang dia lukis sebenarnya terlihat dari pandangan mata burung yang disentuhnya. Jun pun meminta waktu untuk sendiri. Jun menyentuh pakaian gadis yang terbunuh untuk mendapatkan petunjuk tentang pembunuhnya. Dia melihat beberapa hal setelah memaksakan diri hingga kejang dan batuk darah. Dengan panik, Chundong membantu. Setelah itu, Chundong datang ke kantornya dengan mengatakan kalau dia habis dari laboratorium. Lalu dia berusaha menjelaskan apa yang disampaikan Jun tentang penitipan anak, bola warna-warni hingga tersangka mempunyai kulkas yang besar dan berbisnis kayak tempat bermain. Tersangka juga selalu merekam kejahatannya dan sang bos memberinya kesempatan. Mereka pun beraksi. Chundong yang ditemani Paman Yangsu bergerak. Tak berhasil mencari tahu di tempat penitipan anak, Paman Yangsu melihat kafe sekaligus tempat bermain. Mereka pun langsung menggerebeknya dan menghampiri pemilik kafe yang sedikit aneh lalu meminta HP-nya. Dengan panik, pemilik kafe itu menyiramkan HP-nya dan berusaha kabur. Namun akhirnya pemilik kafe itu berhasil dilumpuhkan. Yap, dia pun diperiksa. Namun lagi-lagi gagal, isi HP-nya mesum semua. Mendapat informasi di berita kalau orang tua sang anak yang hilang meninggal akibat bunuh diri. Polisi diklaim tidak berkompeten. Di tempat lain di sebuah klinik hewan, tampak sosok pria tersenyum setelah melihat berita itu. Siapa dia? Kesal dengan anjingnya, dia menyuntik mati anjing itu, lalu memasukkannya ke dalam kulkas. Scene pindah di kantor polisi. Sang bos curiga pada Chundong. Kemarin aku bicara dengan orang laboratorium. Kau tidak pernah ke sana. Bagaimana kau bisa tahu? Tolonglah ya, banyak nyawa yang dipertaruhkan nih. Dipenuhi rasa dilema, Chundong yang sudah berjanji pada Jun untuk tidak memberitahu ke siapa-siapa. Namun dia tidak punya pilihan lain. Jun pun ditangkap. Di kantor polisi, Chundong mencoba membuat Jun menunjukkan kemampuannya di depan petugas lain. Namun Jun sudah muak dengan perhatian yang tidak diinginkan serta ingkar janji yang dibuat oleh Chundong. Dia mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Mendengar itu, Chundong tak terima, seolah dia sangat yakin bukan Jun pelakunya. Dalam perjalanan, Jun yang ditahan oleh polisi, Chundong memutuskan untuk menculik Jun dengan menabrakkan mobilnya ke mobil polisi itu. Sedikit kesakitan, Chundong berusaha menyelamatkan Jun. Namun Jun menodongkan senjata padanya. Yap, Chundong akhirnya berhasil melepaskan Jun dari rasa bersalahnya yang berpikir bahwa tangannya adalah tangan pembunuh yang membunuh ibunya sendiri. Dan Chundong tidak akan meninggalkan Jun sendiri lagi. Jun pun terdiam mendengarnya, seolah dia berpikir masih mempunyai keluarga yang peduli dengannya.
Mereka pun langsung berangkat. Mendatangi pasar barang bekas, mereka melihat kulkas yang begitu banyak. Dalam keadaan bingung, Jun mencoba menyentuh kulkas itu. Sebelum beraksi, Chundong berkata, tangan adik telah menyelamatkan nyawa manusia. Lalu Jun pun menyentuhnya. Yap, Jun pun dapat merasakannya. Lemari es milik si pembunuh, tempat di mana gadis yang terbunuh itu disimpan sebelum dia dibuang ke taman bermain. Pindah ke sosok pria misterius. Di dalam ruangan yang sedikit aneh, gadis kecil yang mau diberinya makan mencoba melarikan diri. Di tempat lain, Paman Yang Su mendapatkan alamat pembunuh di sebuah apartemen. Yap, langsung cus dong. Gadis kecil yang berusaha kabur ditangkap oleh pembunuh itu dan membawanya ke suatu tempat. Chundong yang sampai di alamat harus memeriksa rumah di apartemen satu persatu karena mereka hanya mendapatkan nama apartemen. Jun yang nekat memutuskan untuk membantu. Di dalam lift, Jun bertemu dengan pria misterius yang menekan tombol lantai 20. Di sana, Jun dapat merasakan kalau pria itulah pembunuhnya. Sontak dia langsung mengirim SMS ke Chundong, lantai 20. Chundong langsung mendobrak pintu lantai 20 itu dan masuk. Sementara Jun mengarang cerita bahwa dia mengunjungi seorang teman di lantai 20. Namun kemudian si pembunuh dengan menyeramkan memberitahu Jun bahwa rumahnya adalah satu-satunya di lantai 20. Siapa kau, ha? Chundong yang masuk ke rumah itu menemukan kandang yang berisikan bola warna-warni. Tak lama pembunuh yang menelpon Chundong menggunakan HP Jun menusuknya dengan pisau. Mereka pun bertengkar. Pembunuh itu kemudian menjelaskan dia telah membunuh anak itu. Menurutnya anak-anak lucu, tetapi mereka salah paham atas niat baikku. Sehingga aku tidak punya pilihan lain selain menyuntik mati mereka. Chundong yang mau dibunuh dibantu oleh Jun yang lemas akibat disuntik oleh si pembunuh. Lalu mendorongnya ke panel kaca, membuat pria itu menggantung hampir jatuh dari lantai 20. Yap, dengan memegang tangan pembunuh itu, Jun berhasil melihat di mana gadis yang diculik itu. Akhirnya pembunuh itu berhasil diselamatkan. Jun yang lemas mengatakan lantai 1 di klinik hewan di dalam kulkas dia masih hidup. Polisi pun langsung meluncur ke TKP dan menemukan gadis yang diculik itu masih hidup. Scene berpindah, Chundong sembuh dari lukanya dan saat mau pergi perawat memberitahu bahwa adiknya datang mengunjungi. Sedikit senyum seolah memikirkan pasti Kim Jun yang datang. Dia pun pergi mencari Jun di rumahnya, tapi Jun udah nggak ada. Ia menjalankan rutinitas sehari-hari sebagai detektif. Ketika berpatroli, dia melihat lukisan dinding di pinggir jalan, lalu melihat dan menemukan goresan lukisan yang familiar di tengah-tengah grafiti lainnya, yang menggambarkan kejahatan lain yang terjadi. Chundong tersenyum melihat gambar itu dan bertanya-tanya, bagaimana kabarmu Jun? Cerita pun tamat.